Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Suryani dari kelas 12 1 IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dinamika persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Terbagi menjadi dua, satu hakikat negara kesatuan Republik Indonesia, dan yang kedua persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia Revolusi Kemerdekaan. Yang satu, hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Satu, konsep negara kesatuan, unitarisme. Menurut C.I. Strong dalam bukunya A History of Modern Political Constitution 1963 84, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu hal legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintahan pusat. Pemerintahan pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaan kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kedua, karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercerminkan dalam rapat-rapat BPUPKI dan Panitia Kesiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang B, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. 1. Persatuan dan kesatuan bangsa pada masa Revolusi Kemerdekaan 8 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Bentuk NKRI adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang mana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintah sekaligus berkedudukan sebagai kepala pemerintahan negara. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang 1945 mencantumkan dua ayat aturan tambahan yang menegaskan bahwa 1. Dalam 6 bulan sesudah berakhirnya peperangan, ASI mengeluarkan 3 buah maklumat. 1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945. Yang kedua, Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945. Dan 3. Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang intinya mengubah sistem pemerintahan presiden menjadi sistem pemerintahan parlementer. Namun, atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk kabinet parlementer. 1. Kabinet Amir Syarifuddin 1. 3 Juli 1947 sampai 11 November 1947. Yang kedua, Kabinet Amir Syarifuddin 11 November 1947 sampai 29 Januari 1948. Dan ketiga, Kabinet Hatta 29 Januari 1948 sampai 4 Agustus 1949. Yang ketiga, Kabinet Darurat M.R. Syarifuddin Prawibaranegara 19 Desember 1948 sampai 13 Juli 1949. Dan yang terakhir, yang keempat, Kabinet Hatta 4 Agustus 1949 sampai 20 Desember 1949. Cukup dari saya, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.